Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita bahas mengenai JavaScript ya. Jadi JavaScript di basicnya ya. Jadi apa itu JavaScript ya? Jadi bahasa pemrograman tingkat tinggi di mana dia sebagai penambah untuk website lebih dinamis gitu ya, lebih interaktif, lebih dinamis ya. Nah, JavaScript dijalankan di sisi klien ya. Di sisi klien, klien itu seperti browsernya ya. Nah, adapun yang di sisi server itu dia menggunakan Node.js. Itu ya. Nah, dia biasanya JavaScript dia selalu bersama-sama dengan HTML dan CSS. Oke, mungkin itu sekilas tentang JavaScript-nya. Terus sejarahnya dari dia tahun 95 ya. Jadi dia lumayan paling senior lah gitu untuk bahasa pemrogramannya. Nah, dia penciptanya oleh Brendan Eich ya. Di mana dia awalnya untuk eh, perusahaannya. Jadi dia awalnya itu di sini dia bekerja sebagai komunikasi awalnya pasti bernama Mocha ya. Awalnya dia bernama Mocha terus diganti menjadi LiveScript terus kemudian eh, menjadi Netscape Navigator 2.0 dan berlanjut sampai sekarang lah namanya JavaScript. Nah, JavaScript itu dia punya standar yang namanya ECMAScript ya, di mana ECMA itu ya kayak standar penulisannya lah. Kayak gitu. ECMA itu ditingkatin ya dari ECMA terakhir ya ECMA 6 ya. Nah, terus ECMA itu lebih kayak cara penulisan sih. Nah, terus apa lagi ya? Nah, JavaScript di sisi server tadi menggunakan Node.js. Nah, kalau ekosistemnya banyak sekali ya. Kita bisa lihat React, Angular, terus Vue.js itu base-nya tuh JavaScript semua, apalagi jQuery ya yang awal-awal gitu. Ini lagi booming tuh Vue.js jadi salah satu yang lumayan hits lah gitu. Salah satu framework JavaScript lumayan hits. Oke, mungkin itu jadi untuk bicara masa depan JavaScript sangat mendukung sekali karena dia bermunculan ya berdasarkan dari ekosistem juga dia udah banyak yang baru ya. Paling gitu. Oke, mungkin kita akan coba praktek ya. Yang tadi nanti saya ini lagi, saya rekam lagi. Oke, tadi JavaScript terus berkembang dengan pembaruan tahunan ECMAScript yang membawa fitur-fitur dan peningkatan alat modern seperti Webpack, Babel, TypeScript. Juga meningkatkan cara pengembangan penulisan pengelolaan kode JavaScript dengan didominasi sisi klien, pertumbuhan klien di sisi server, dan lain-lain lah ya. Nah, kita coba mulai prakteknya. Kita coba mulai. Ini sebenarnya coding-codingan standar ya, nggak basic lah saya bilang basic ini. Saya kalau pakai YouTube. Nah, nanti kita coba ada satu ya ini aplikasi kecil yang apa di mana dia untuk mempraktekkan ininya ya, untuk mempraktekkan pajaknya ya. Oke, saya cek dulu alamatnya. Hmm, testing. Saya buka dulu ya. Jadi pertama mungkin saya akan mencoba yang sesuai modul aja dulu ya, where to ya, JS where to. Maksudnya tuh gimana sih JS where to tuh gitu ya?
Iya, jadi JavaScript. Mana sih web itu? Ini ya. Nah, kayak gini aja. Jadi eh, dia tuh kayak merubah value. Coba ya, kita bongkar dulu codingannya. Kita coba dulu bongkar codingan. Nah, seperti ini aja ya. Jadi dia memanggil satu function ya, function my function ini dia dipanggil. Nah, terus dipanggil ya dari bottom. Di bottom try ini saya coba kalau mau ini kayak gini ya. Try try test ya. Gitu ya. Nah, ini diklik ya, ini bottom ya, ini bottom diklik. Nah, tapi udah dideklarasikan di atas fungsinya. Terus pada saat JavaScript mendapatkan elemen by ID gitu ya. Elemennya apa ini nih? By ID demo ya, di demo ya. Jelas nggak ini tulisan codingnya jelas nggak di teman-teman? Kalau nggak jelas saya mau masukin ke teks dulu biar kayak gini. Tadi di sana agak susah. Tunggu dulu. Jelas ya? Bisa Halo? jelas, Halo, halo Mas? jelas, Pak. Ada yang tanyain? Oke, lanjut dulu ya. Kalau ada tanya, silakan aja ya. Jadi ini saling keterkaitan ya. Cuman polanya tuh seperti ini. Jadi ketika melakukan klik, eventnya tuh klik ya. On klik gitu ya. Nanti dia memanggil satu function, my function ini. Nah, tapi di dalam my function ini udah disiapkan satu pengambilan elemen ya, by ID gitu. By ID ini bukan nanti beranjak ya dari JavaScript ke jQuery. Nah, jQuery beda lagi gitu. Ini JavaScript. Nah, terus Vue.js beda lagi gitu. Jadi nanti ada penyesuaian lah gitu. Nah, tapi logik di JavaScript sederhana ya, seperti ini. Jadi dia get by ID. By ID-nya apa? ID demo gitu. Ini demo nih. Nah, by ID demo masukkan ke dalam HTML ini ya, apa paragraf change gitu ya. Misalkan kita ganti aja, misalkan eh, apa ya, oke gitu ya. Misalkan ya ini value ini. Jadi ini sorry ini di bukan di editor ya, sorry ini di sini. 1, 2, 3, 4 itu ya, misal nih. Kita tinggal tinggal pakai aja apa tinggal refresh dulu ya. Nah, kayak gini nih. Tuh, jadi dengan dengan apa? Dengan kita mengambil ID, ini ada get by ID, ada by name ya. Ini by ID ya. By ID apa ID-nya ini? Bisa ID-nya saya ganti aja ini ya. ID apa? Di editor ini jelas ya. Nah, kalau nggak jelas bilang ya. Saya susah bolak-balik ini. Ini saya ganti ya ini. Satu aja gini. Nih. Jadi nanti dia bingung ya, dia nggak merubah gitu. Jadi fungsinya pun akan dapat ke sini, tapi bingung dia, oh nggak ada ID-nya, jadi dia nggak akan berubah gitu, nggak akan berubah gitu ya. Tuh ya, jadi nggak berubah. Terus kalau di JavaScript ya, apalagi nanti udah kompleks, udah banyak banget. Nanti kayak gini nih. Nah kalau kalau dia ada error gitu, kayak gini isnal katanya ini titik-titik isnal gitu get ID. Jadi dia bingung oh saya di mana ID-nya gitu ya. Coba kita save aja jadi dari sana aja deh. Dari coding apa dari editor biar cepet. Nah, dari sini ya. Nah, nanti kalau misalkan ini kita hapus saja misalkan atau samain aja ya ini ID-nya kayak gini. Tuh ya. Jadi dia hilangkan errornya. Jadi nanti teman-teman bisa di konsol ya. Sederhananya ya ini mainnya di konsol aja dulu. Kalau misalkan dia ada merah, merahnya di apa gitu. Nah, kalau kalau ini normal sih ini bukan bukan di JavaScript-nya ya, ini kan not found ya. Jadi gambar ini nggak ada gitu dia bilang gitu aja sih. Kalau JavaScript beda lagi kayak tadi ya. Misalkan saya errorkan aja nanti kalau pokoknya dia
saring relasi sih gitu. Nanti kalau misal function ini saya ganti aja gini ya, saya function ganti, refresh lagi aja, refresh lagi, dia nggak ada error di sini, cuman dia nggak berfungsi juga gitu kan error ya. Pas awal dia nggak muncul dulu, tapi pas diklik, nah functionnya nggak ada gitu. Nah, error-error pengenalan kayak gitu wajib dibiasakan nanti supaya pas beranjak ke yang lebih expert lagi, apa, nggak heran gitu. Wah, saya kayak gini tuh not undefined itu paling apa, function yang nggak ada gitu, ataupun salah penulisan gitu. Itu bisa di-trace gitu loh. Oke, jadi seperti itu ya. Ini untuk apa? Untuk penggantian dari satu ID ya. Ini saya balikin lagi. Pokoknya ini kayak gini ya fungsinya. Ini sederhananya ya kayak gini ya. Kalau nanti udah pakai Vue.js, apalagi nanti makin pusing ngejelasinnya. Cuman ini basic kayak gini ya, basicnya. Oke, gitu ya. Nah, sekarang di output ya. Nah, output ya. Ini. Kalau ini langsung terisi ya. Saya coba buka lagi dulu. Ini ya, 5 tambah 6. Kita lihat dulu, 11 ya. Jadi kalau ini langsung ya, pas dia nggak ada konfirmasi apa-apa, langsung menjumlah ya. Kan 5 tambah 2 misalnya. Kayak gini. Oh, jadi langsung otomatis dia gitu ya, otomatis. Nah, kalau ini boleh dibuka terus ya, inspect elemennya, terus konsol, biar ada error tuh, oh iya error ini salah ngetik atau salah penulisan gitu ya. Ini demo tadi ya, sama aja nih konsepnya ya. Gini, sama aja ini kalau ini. Oke, terus apa lagi nih? Statement ya, kita buka dulu. Statement. Coba kita ini agak mulai ini nih, statement 1, statement 2, 3 sampai 4. Ini let itu kayak ini ya, kayak variabel ya, kayak varnya x, y, z. Nah, x ini ditambah eh, kelihatan ya, tulisannya kelihatan ya. Kalau enggak bilang ya. Nah, eh, terus misalnya X itu diisi dengan 5, Y itu diisi dengan 6, nah, X ditambah Y dimasukkan ke dalam Z gitu. Nah, Z ini kemudian ditampilkan. Ini nilainya misalkan. Ini jumlah. Ini ini ya. Ini hasil ya. Hasil statement. Hmm. Terus kalau nilainya penasaran ubah aja. Nah, ini masih statik ya. Kalau kalau statik itu dari ini kan kita bicara basic ya, statik dari ya isi-isi. Nanti mungkin dari database gitu. Dari database ya. Sekarang saya coba praktekkan yang basic aja dulu. Nah, ini hasilnya gini ya. Jadi dia akan terhitung, bisa nanti ada penambahan dari satu
kondisi tertentu. Nah, itu sederhananya kayak gini. Jadi di mana X ditambah Y, ya kayak gini ya. X ditambah Y, terus simpan ke Z. Tapi dengan syarat ini tuh dideklarasikan dulu gitu ya. Saya masukkan biar lebih jelas, saya masukkan di sini dulu ya. Nah, gini ya. Nah, terus kalau misalnya tadi ya dari ID ini ya. ID ini tuh tempat pengisiannya apa? Tempat penampungan untuk menampilkan ya. Jadi ini deklarasikan dulu XYZ-nya ya seperti ini cara penulisannya. Terus ini boleh ya, ini komen ya. Ini komen ya ini. Statement ini bisa komen tuh strip-strip ya. Pas slash-slash 2 kali ya ini komen. Nah, kalau misalkan X itu karena udah dideklarasikan dia diisi dengan angka 15, ini diisi dengan angka 16 Y-nya. Nah, disitu dipanggil X ditambah Y berarti dimasukkan ke dalam Z. Nah, terus nya itu ditampilkan. Nah, cara penampilannya itu beda-beda ya. Nah, kalau JavaScript kayak plus ya, kayak nambah gitu kan. Sedangkan bukan nambah, itu dia ingin menampilkan satu variabel tertentu di dalam gabungan string gitu. Nah, kayak gini gitu ya. Gue paham ya di sini ya. Nah, jadi terus hasilnya ya tak tampilkan ke dalam ID ini by ID, ID-nya apa? Demo gitu, demo ini demonya. Tapi dia dianggapnya kayak HTML lah gitu. Nah, ini masukin ke dalam sini. Hmm. Ya seperti itu ya. Nah, ini bukan editor ya. Editornya di sini. Nanti tuh di sini ada beda-beda ya. Ada bisa value, bisa kayak ini HTML gitu ya. Nah, kayak gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu atau apa? Boleh? Oke, lanjut. Kalau enggak, saya lanjut dulu. Kalau enggak, saya lanjut dulu. Nah, sekarang sintak ya. Sintak. Sintak ya. Sintak tuh gimana sih hasilnya ya? Saya back dulu. Nah, sintak nih. Ini 110 ya value-nya. Nanti saya lihat dulu nih sintak ya. Ini sintak. Nih. Ini kurang lebih hampir sama ya. Hampir sama. Tapi dia ada pengalian gitu ya. Karena ada perkalian ya. Perkalinya X ditambah X dikali 10 ya. Kayak gini hampir sama dengan yang tadi nih. Hampir sama dengan yang tadi. Hampir sama. Oke, lanjut dulu. Ini hampir sama. Coba lagi. Komen. Nah, ini komen. Komen. Komen udah ya tadi ya. Komen udah sih. Coba cuman. Coba aja. My first comment ya. Jadi pakai strip apa kan strip ya. Slash 2 kali itu komennya. Kenapa sih harus ada komen? Yaitu ya nanti kalau udah banyak banget, udah kompleks codingannya, pasti kita bingung. Nah, dengan adanya komen ya supaya mempermudah ya, ada penjelasan, ada keterangan apa gitu nanti itu jadi tambahkan gitu. Nah, itu perlunya nanti pada saat kolaborasi dengan tim-tim itu diperlukan gitu komen ya. Jadi kalau ngoding itu ya udah udah banyak timnya, misalkan lebih dari 5 6 gitu kan. Oh, dia harus eh, apa ditambahkan apa keterangan-keterangan dari blok-blok perkodingan itu supaya rekan satu timnya itu dia memahami gitu. Nah, di sini ada hampir sama juga ini directnya ke by ID ya. By ID dulu nih. Cuman ini tuh tag HTML ya. Tag HTML-nya tuh H1, P-nya tuh tag HTML juga. Nah, dia si JavaScript itu membaca tag-tag tersebut by ID ya, by ID-nya di dalam tag itu. Nah, terus dimasukkanlah string tertentu ke dalam tag tersebut berdasarkan ID gitu ya.
Nah, kayak gitu. Jadi, selalu ada sesuai tergantung ya, ada by ID, ada by name gitu ya. Ini by ID dulu, oke. Coba refresh, hampir hampir sama dengan yang tadi konsepnya. Nah, cuman kalau di sini kenapa kok dia besar ya, gini, besar ya. Karena dia disimpannya di tag yang memang, untuk tulisan besar gitu ya. Gitu. Jadi dia pas pas, pas tampil itu dia langsung H1 gitu. Misalkan mau jadi H berapa ya, ini tag-tag HTML ya, jadi ini mungkin teman yang tadi yang bukan di Don IT ya, itu agak bingung ya, tag itu apa. Nah, tag itu, apa, eee, elemen-elemen dari HTML ya.